Pernah gak kamu ngerasa kepala tuh kayak gak pernah berhenti mikir gitu? Baru tidur, mikiran muter. Baru duduk santai, muncul bayangan yang bikin cemas. Khawatir masa depan, takut gagal, mikirin omongan orang. Ngerasa gak cukup, gak sebanding sama orang lain. Dan lucunya, semua yang kita pikirkan itu gak pernah terjadi gitu. Tapi bikin hati sesek seolah dunia udah mau kiamat. Itulah namanya overthinking. Sesuatu yang udah kayak penyakit umum anak muda di zaman sekarang. Apalagi gitu buat generasi Gen Z di zaman sekarang. Yang mikirin ini itulah. Karena generasi Gen Z itu generasi yang hidup di dunia serba cepat, serba dibandingkan, serba kelihatan sempurna di sosial media. Lihat orang lain sukses, langsung mikir kenapa ya hidup gue tuh kayak gini gitu. Kenapa hidup gue tuh kayak gak kayak mereka gitu. Lihat teman udah punya pencapaian, langsung ngerasa tertinggal. Padahal yang sering bikin kita hancur bukan karena gagal di kenyataan, tapi karena terlalu sibuk berperang di kepala kita sendiri. Nah, di video kali ini saya pengen ajak kamu ngobrol santai tentang cara gimana Islam mengobati overthinking atau pikiran-pikiran yang terlalu berlebihan. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel yang dibuat khusus untuk kamu yang lagi cari arah hidup dan solusi dari setiap masalah lewat nilai-nilai ajaran Islam, khususnya untuk anak-anak muda di zaman sekarang. Kalau kamu pengen hidup yang lebih terarah, tenang, dan penuh makna dengan cahaya iman, disinilah tempatnya. Semoga bermanfaat. Overthinking itu bukan cuma masalah psikologis, tapi juga masalah spiritual, masalah keimanan. Karena sumbernya bukan di otak aja, tapi di rasa percaya. Coba deh pikir, kenapa kita overthinking? Karena kita pengen semua hal berjalan sesuai ekspektasi kan? Karena kita takut hal buruk terjadi kan? Karena kita ngerasa semua hal harus diatur, dikontrol, dipahami sekarang juga kan? Padahal dalam Islam, rasa tenang datang bukan dari banyak tahu, tapi dari percaya. Percaya bahwa ada Allah yang maha tahu. Percaya bahwa apapun yang terjadi gak ada yang keluar dari rencananya. Jadi cara mengobati overthinking menurut ajaran Islam yang pertama adalah sadari bahwa semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah gak kamu mikir gini? Gimana kalau nanti gagal? Gimana kalau aku gak diterima gitu dalam pekerjaan? Gimana kalau ternyata aku gak cukup baik? Nah, kata kuncinya selalu gimana kalau gitu. Padahal kenyataannya belum tentu itu akan terjadi. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Artinya apa? Semua kegagalan, kesuksesan, rezeki, jodoh, bahkan rasa sedih yang kamu rasain sekarang udah ditulis. Jadi overthinking itu sebenarnya muncul karena kita gak yakin sama ketetapan Allah. Kita pengen ngatur hidup sesuai rencana sendiri, bukan percaya sama rencana Allah. Padahal justru dengan sadar bahwa semua udah ditulis, hati kita akan lebih tenang. Karena kamu paham tugas kamu itu bukan buat ngatur hasil, tapi buat jalanin prosesnya. Kamu berusaha, iya kamu harus tetap berusaha, tapi hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin gini, kamu lagi jalan di jalanan yang panjang banget gitu, dan kamu cuman dikasih senter kecil. Kamu gak bisa lihat ujungnya kan, tapi senter itu cukup buat lihat langkah berikutnya. Nah, itulah iman. Kamu gak tahu masa depan, tapi kamu tahu siapa yang ngatur masa depan kamu. Jadi setiap kali kamu overthinking karena takut gagal, coba bilang ke diri sendiri, kalau ini udah ditulis buat aku, gak ada yang bisa ngambil. Kalau ini bukan buat aku, gak ada yang bisa maksa. Dengan begitu, kamu berhenti mikir berlebihan dan mulai belajar percaya gitu. Penyebab kedua overthinking adalah karena pikiran terlalu penuh, tapi hati kita terlalu kosong. Kita sibuk mikirin masalah, tapi jarang nyebutin nama Allah. Jadi seharusnya yang harus kamu lakukan adalah untuk mengobati overthinking, tenangkan hati dengan zikir dan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ayat ini bukan hanya sekedar teori gitu. Ini formula kehidupan. Coba deh kamu perhatiin. Setiap kali kamu lagi panik, cemas, atau overthinking, pikiranmu selalu nyari solusi yang bisa dikontrol kan? Tapi Islam ngajarin kita untuk melepaskan kontrol. Caranya apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan cuman ngucapin subhanallah, alhamdulillah, tapi dengan menyadari siapa yang sedang kamu sebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saat kamu ngerasa dunia udah berat banget, coba ucapin pelan-pelan hasbiyallahu la ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Rasain tiap katanya. Kamu seolah lagi bilang ke diri sendiri, udah cukup, aku punya Allah. Dan itu bukan kalimat klise, itu cara paling efektif untuk menenangin hati yang overthinking. Kenapa? Karena zikir itu kayak tombol pause buat otak yang terlalu sibuk. Saat kamu berzikir, otak kamu berhenti berpikir liar. Dan hati kamu mulai tenang karena sadar, aku gak sendirian, ada Allah di sini. Rasulullah SAW juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dan orang yang tidak berzikir kepadanya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Bayangin, berarti kalau kamu gak berzikir, hati kamu itu lagi mati. Dan orang yang hatinya mati, pikirannya pasti akan berisik, jiwanya akan lelah, hidupnya kehilangan arah. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu ngerasa cemas, gelisah, takut yang gak jelas, ambil wudhu, duduk, tarik napas pelan-pelan dan mulai berzikir. Kamu akan sadar ternyata ketenangan itu bukan dicari di luar, tapi dibangkitkan dari dalam hati. Penyebab yang ketiga, kadang kita overthinking bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita kebanyakan waktu nganggur dan gak ngapa-ngapain. Makanya Islam mengajarkan di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Otak manusia itu unik. Kalau kamu gak isi dengan hal positif, setan bakal isi dengan hal negatif. Dan pikiran kosong itu ladang empuk buat overthinking tumbuh. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Ayat ini ngajarin satu prinsip keren banget gitu. Kalau kamu udah selesai dari satu hal, jangan diam, lanjut ke hal yang lain. Bolehlah istirahat sedikit gitu, tapi jangan biarkan pikiran kita itu kosong, karena itu pintu masuknya kegelisahan. Makanya Rasulullah SAW selalu aktif. Beliau berdakwah, menolong orang, membantu sahabat, bahkan bercanda dengan keluarganya. Karena beliau tahu sibuk dalam kebaikan adalah kunci ketenangan. Dan ini cocok banget gitu buat kamu, buat generasi muda. Daripada pikiran kamu muter-muter terus gitu, pikiran masa depan yang belum datang, yang belum tentu pasti, mending kita jalan saja, jangan pikiran terlalu berlebihan. Kenapa gak mulai fokus ke hal kecil gitu yang bisa kamu kontrol hari ini? Kamu bisa belajar skill baru, bantu orang tua di rumah, baca Quran, olahraga, atau sekedar ngelakuin hal yang bikin kamu berkembang gitu. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah bilang, hati yang kosong dari amal soleh akan dipenuhi oleh bisikan-bisikan setan. Jadi kalau kamu pengen berhenti overthinking, jangan sibuk mikir, sibuklah berbuat, beramal. Karena saat kamu sibuk dengan amal dan tujuan baik, kamu gak akan punya banyak waktu buat dikuasai oleh pikiran negatif. Dan dari situ kamu ngerasain satu hal yang luar biasa, yaitu ketenangan yang lahir dari kesibukan yang bermakna. Teman-teman, overthinking itu manusiawi. Kita semua pernah ngerasain, tapi jangan biarkan itu jadi kebiasaan. Karena kalau kamu terus dikuasai pikiran, kamu akan kehilangan arah hidup. Ingat, Islam udah ngasih solusi, tenang, bukan karena semuanya selesai, tapi karena kamu tahu semua ada di tangan Allah. Semua ada dalam kuasaannya Allah. Jadi mulai hari ini yuk kita bisa ubah cara pandang kita. Kalau kamu ngerasa takut, ingat takdir Allah. Kalau kamu ngerasa cemas, ingat lewat dzikir. Kalau kamu gak tenang, sibukkan diri dengan amal. Dan kalau suatu hari kamu ngerasa lelah banget, ucapin ini pelan-pelan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Sekarang saya pengen kamu tulis di dalam kolom komentar, saya mau belajar tenang lewat cara Islam, bukan lewat pikiran saya sendiri. Dan kalau kamu ngerasa materi ini bermanfaat, klik like, share, and subscribe. Biar kita bisa terus-terus sama-sama belajar, memperkuat iman dan mental di era yang makin berat ini, di era zaman yang begitu sangat luar biasa ini. Teman-teman, pikiran bisa capek, tapi hati yang percaya gak akan pernah kalah. Karena selama kamu dekat sama Allah, kamu gak akan pernah sendirian. Terima kasih.